Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan menu harian untuk 1 minggu. Langsung aja yuk kita ke menu hari pertama, menu hari Senin. Tumis 3 siung bawang putih yang sudah kita cincang, kemudian 2 ibu jari jahe dibelah atau digeprek ikut dimasukkan, dan 1 jari kunyit dipotong 2 ya, dibelah 2. Udah gini aja ya, ditumis sampai bawang putihnya matang atau warnanya kuning kecoklatan. Nah, bawang putihnya sudah matang, masukkan 300 gram ayam tanpa tulang, ini bagian paha ya. Nah, kita tumis ayamnya bersama bawang putih, jahe, dan kunyit sampai ayamnya berubah warna dan menjadi kenyal. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah ya, bagian belakangnya sudah kecoklatan, aromanya juga makin sedap. Baru deh kita masukkan 2 liter air atau 2000 ml air. Tambahkan 5 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam atau 7 lembar boleh, 3 ibu jari lengkuas, 2 batang serai, 1 batang daun bawang, 1 batang daun seledri, dan 1 buah tomat. Tutup masak dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit sampai lihat nih seperti ini ya. Dia kuahnya, warnanya dan aromanya tuh jadi sedap dan tomatnya sudah lembut. Setelah itu masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh lada bubuk. Nah, ini kuahnya kira-kira tersisa 1,5 liter ya setelah proses memasak tadi. Udah diaduk-aduk, dites rasa. Baru kita masukkan 2 sendok makan bawang putih goreng dan 2 sendok makan bawang merah goreng. Ini wajib ya, ini kunci kelezatannya di sini. Udah deh, ini berarti soto kita udah mateng, tinggal diangkat ayamnya, lalu disuir-suir atau dipotong-potong sesuai selera. Nah, kali ini Mbok sajikan dengan nasi, irisan kol atau kubis, taburi dengan bawang goreng dan seledri. Nah, ini potongan ayamnya atau suirannya. Siram deh dengan kuah yang mendidih ya, biar enak. Nah, biasanya disantap dengan perasan jeruk nipis atau jeruk limau juga enak ya. Lalu jangan lupa kecap dan sambalnya. Sambalnya Mbok menggunakan sambal minyak bawang ya atau chili oil. Nah, untuk resepnya Mbok sertakan di deskripsi video ya, teman-teman. 1 kilogram ayam bagian paha dicuci dengan garam ya, 2 sendok makan garam, diremas-remas sampai merata, baru dicuci bersih, dibilas di air mengalir. Setelah dicuci bersih, masukkan 1 bungkus bumbu marinasi. Ini bebas ya bumbunya ya, boleh marinasi merek apa aja, atau bumbu ayam goreng juga boleh, tempe goreng boleh. Lalu masukkan 1 bungkus lada atau kira-kira 1 sendok teh lada bubuk, kemudian masukkan deh tuh 5 sendok makan kecap manis. Ini Mbok pakai merek Bango ya, nggak endorse ya, ini biar rasanya sama. Udah deh dicampur, didiamkan selama kurang lebih 30 menit di kulkas boleh ya, atau minimal 15 menit di suhu ruang. Setelah itu pindahkan ke dalam wajan. Udah deh, langsung aja ditutup.
Nah, pertama kita masak dengan api kecil dulu. Nah, dia akan mengeluarkan kaldu ya. Jadi belum dikasih air nih, biar bumbunya tuh terserap. Ini air kaldu dari ayam ya. Kita biarkan keluar maksimal, lalu biarkan juga air kaldunya terserap lagi ke dalam pori-pori ayamnya, sehingga nanti bumbunya tuh merasuk sampai ke dalam. Kita masak sampai kaldunya itu makin lama makin habis ya, terserap kembali ke dalam ayamnya biar rasanya makin mantap. Setelah itu baru, nah ini udah mulai menyusut kan kaldunya, baru siap-siap kita tambahkan air. Ini mbok tambahkan 250 ml air ya. Kita tutup lagi, kita masak lagi dengan api sedang saja. Nah, dia bumbunya akan meresap dan matangnya itu akan sempurna sampai ke dalam, supaya nanti tidak berdarah ya saat dimakan. Kita bolak-balik, kita tutup lagi sampai airnya tersisa sedikit. Nah, ini airnya sudah tersisa tercampur dengan kaldu sehingga bentuknya seperti ini ya. Ini seperti apa istilahnya, caramelize. Lalu diangkat, kita sisihkan. Nah, sisa kaldunya akan kita jadikan untuk olesan. Ini kalau emang kepepet, ini begini aja udah enak. Tapi kalau mau dipanggang, tambahkan sedikit minyak, 1 sendok makan minyak dan setengah buah perasan jeruk lemon atau nipis. Lalu kita sisihkan. Ini kita jadikan untuk saus olesannya. Nah, siap kita panggang ayamnya. Jangan lupa diberi oles saus olesannya. Itu campuran kecap manis, sisa kaldu ayam dan jeruk lemon atau nipis serta sedikit minyak. Setelah dibolak-balik, jangan sampai gosong. Nih, penampakannya tuh cakep banget. Siap diangkat. Nah, ini kita sisihkan dulu biar ayam panggang yang enggak kesepian. Kita akan buatkan sambal yang mudah dan cepat ya. Iris-iris cabai, timun, dan bawang merah. 9 buah cabai, 5 siung bawang merah, 2 buah timun. Nah, kalau ada yang lihat ada bunga kecombrang itu boleh iya boleh enggak ya. Ini kebetulan ada sedikit bunga kecombrang, buah iris-iris disertakan, masukkan ke dalam wadah. Setelah itu masukkan deh sisa saus bakarannya tadi. Lalu tambahkan kecap manis. Aduk. 3 sendok makan kecap sudah masuk. Tambahkan perasan jeruk lemon kurang lebih 1/4 atau 1 sendok teh air lemon biar segar. Kalau ada bisa tambahkan sedikit lada bubuk ya, ini mbok kehabisan. Udah gini aja siap disantap, dicocol dengan ayam panggangnya plus nasi. Wah, ini enak. Campur 1 kg ayam dengan setengah butir kelapa parut, 5 siung bawang putih geprek, 1 bungkus bumbu instan marinasi, 1 bungkus lada bubuk atau 1 sendok teh kurang lebih lada bubuk, 1 sendok teh garam. Ini dulu ya, kita remas-remas dulu. Nah, ini bumbu marinasinya boleh pakai merek apa aja ya. Ini bumbu marinasi untuk ayam, tempe, ataupun untuk ikan sama aja, mana yang ada pakai aja.
Nah, udah diremas-remas seperti ini. Diamkan selama 10-15 menit. Kemudian campur dengan 500 ml air dan salam yang banyak. Ini kira-kira 7 lembar daun salam. Masak dengan api sedang. Nanti dia akan mengeluarkan kaldu ya. Nah, ini udah mulai kira-kira 10 menit kemudian kita balik. Tes rasa ya, jangan lupa. Setelah kita balik, kita tutup lagi, kita akan masak lagi sampai air dan kaldu ayam yang sudah keluar ini ya lama-lama habis atau tersisa sedikit. Nah, ini kita buka lagi, kita balik lagi. Ini lihat nih ya, ini makin lama kaldunya makin banyak tuh karena kaldu ayam. Ini akan kita masak sampai terserap lagi ke pori-pori ayamnya, sehingga nanti ayamnya rasanya itu enak meresap sampai ke dalam. Kita tes rasanya. Nah, ini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk ya. Kita campur lagi dan kita masak lagi sampai airnya menyusut tersisa sedikit. Sudah kita aduk, sekarang kita tutup. Nah, hasilnya seperti ini. Siap digoreng. Nah, ini kita goreng. Saat menggoreng itu usahakan jangan pada saat panas ya. Turunkan suhunya dulu supaya saat digoreng itu tidak hancur. Ini kita akan goreng, sertakan juga serondengnya atau kelapanya. Kita goreng bolak-balik ya. Sambil menunggu ayamnya matang, kita buat sambelnya ya. Ini 50 gram cabai rawit merah, 50 gram bawang merah, 1 siung bawang putih, dan 1 sendok teh terasi. Terasinya sudah digoreng ya, jadi terasi sudah matang. Kita akan haluskan. Langsung aja dicop tanpa menggunakan air ya. Atau boleh diulek. Nah, ini setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh micin. Sambil kita goreng, ayamnya ini udah matang, kita akan angkat. Terlihat ya, cantik banget warnanya. Sudah matang merata, kita akan angkat. Kita panaskan lagi minyaknya setelah kita angkat seperti ini ya, karena kita akan membutuhkan minyak sisa menggoreng ayam untuk menyiram sambelnya. Nah, ini mbok goreng separuh ya, separuh bagian dari total ayam yang tadi kita ungkep. Kita sisihkan, sekarang kita ambil minyak panasnya. Lalu kita siramkan ke dalam sambelnya. Ini kurang lebih 5 sendok makan minyak mendidih ya. Kita aduk-aduk dan sambelnya siap disajikan. Nah, ini kita sajikan dengan ayam goreng serta nasi putih didampingi lalapnya timun. Enak banget. Ini pas rasanya, enak dan simple ya, dan terlihat mewah. Langsung tumis 3 siung bawang putih, tambahkan 1 ibu jari ya, ibu jari jahe. Awas gosong, kasih sedikit air ya biar tidak gosong.
Nah, ditumis jahe, bawang putih sudah mateng, masukkan 500 gram tulang ayam yang sudah dicuci bersih. Ditumis ya, diaduk-aduk tulang ayamnya sampai wangi. Masukkan 200 gram wortel, ini sebagian dulu ya, ini untuk penyedapnya. Kita tumis sama-sama dengan tulang ayamnya, jangan dikasih air dulu ya, supaya nanti rasanya gurih, tidak amis. Nah, setelah mulai seperti ini ya, ayamnya setengah mateng, airnya makin lama makin habis, baru deh kita masukkan airnya. Ini 2 liter air, tambahkan 1 batang daun bawang, setengah buah pala, lalu tutup ya, tutup dan masak dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit untuk menghasilkan kaldu yang enak. 30 menit kemudian airnya makin menyusut ya, kira-kira tersisa 1,5 liter. Kita masukkan buncis dan sisa wortelnya. Tambahkan 1 buah tomat. Tutup lagi, masak sebentar sekitar 5 menit. Hasilnya seperti ini, aromanya sedap banget. Tambahkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Tinggal diaduk-aduk, jangan lupa dites rasa. Sudah mantul, seger. Taburi dengan 3 siung bawang putih goreng biar sedap ya, dan 1 batang daun seledri iris. Udah deh. Lanjut menu kedua, 100 gram ikan asin gabus. Sudah dicuci bersih, disiram dengan air hangat ya, air panas, biar asinnya berkurang banyak. Dipotong-potong. Nah, ini ikan asinnya sudah direndam dengan air panas, jadi asinnya pasti tidak terlalu menyengat ya, dan jadi lebih lembut dan setengah matang. Nah, ini bumbunya 20 buah cabai hijau dan 9 siung bawang merah kita akan haluskan ya, dicop aja atau diulek secara kasar. Lalu kita masukkan terlebih dahulu ikan asinnya. Masukkan juga 1 siung bawang putih. Ini ukuran besar ya bawang putihnya ya. 1 sampai 3 tergantung ukuran bawangnya. Ini 1 siung besar, digoreng bersama-sama ikannya, ikan asinnya sampai patokannya bawang putihnya warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini ikan asinnya dibolak-balik, dites ya kalau sudah empuk dan bawang putihnya juga sudah matang merata seperti ini, baru kita masukkan cabai dan bawang merah yang sudah kita haluskan. Kita aduk-aduk. Nah, walaupun sudah direndam air panas, ikan asinnya itu tetap membawa rasa asin ya. Jadi kita tes rasa dulu sebelum diangkat. Nah, baru kita tahu ya, butuh sedikit lagi saja garam. 1/8 sendok teh garam, dan buat tambahkan micin ya, micinnya sedikit, bisa diganti gula, sesuaikan dengan aliran masing-masing. Udah deh, tes rasa sekali lagi, udah oke. Baru kita masukkan tahu yang sudah kita goreng, diaduk sebentar. Ini tahunya tuh sudah gurih ya, tahu putih gurih dari pabrik. Nah, ini udah rata, aromanya udah sedap, dites rasa juga udah pas. Kita matikan kompornya. Kita pindahkan ke dalam piring penyajian.
Nah, ini cakep banget. Ini gini aja dimakan pakai nasi anget tuh udah enak banget. Apalagi kalau digabung dengan sop tulangnya tadi. Nih kayak begini ya. Ini adalah 1 kilogram ayam dipotong-potong kemudian dicuci dengan garam ya. Ini garamnya untuk menghilangkan aroma kurang sedap dan juga agar lebih higienis. Setelah itu kita akan cuci bersih ya setelah dilumuri dengan garam seperti ini. Nah, ini sudah dicuci bersih, lalu kita beri 1 sendok teh garam dan 1 buah perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Nah, ini kita marinasi dengan garam dan air lemon atau air nipis ya, diaduk-aduk, biarkan selama 10 menit agar garam dan lemonnya terserap. Sepuluh menit kemudian kita goreng dengan minyak sedikit saja. Ini fungsinya agar nanti ketika matang tuh masih kenyal ya, tidak hancur dan juga matangnya meresap sampai ke dalam dan juga aromanya akan lebih sedap. Kita goreng bolak-balik. Sambil menggoreng kita sisihkan dulu ya ayamnya. Kita buat bumbu halusnya dulu. 5 siung bawang putih, 9 butir kemiri, 7 siung bawang merah dan 11 buah cabai merah. Ini udah dihaluskan ya. Lalu ini bumbu irisnya. Bumbu irisnya 100 gram cabai hijau, 2 buah tomat hijau, 9 buah belimbing bulu. Nanti akan kita tambahkan salam dan lengkuas ya, diiris-iris juga lengkuasnya atau digeprek. Nah, ini ayamnya sudah 90% matang, kita angkat. Lalu sekarang kita tumis 5 siung bawang merah iris. Tumis sampai wangi. Ini penting ya, biar masakannya nanti enak, sedap, nagih. Bawang merahnya udah matang seperti ini, warnanya sudah kuning kecoklatan. Baru deh kita masukkan bumbu halusnya. Kemiri, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Ditumis sampai kering ya. Ini kita bersihkan, kita tambahkan lengkuas dan daun salam. Kita tumis lagi sampai habis airnya. Nah, ini udah kering ya, sudah berminyak dan wangi. Baru deh kita masukkan ayam yang sudah kita goreng. Tambahkan setengah sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, dan 2 sendok makan gula merah. Kok 2 sendok makan? 2 sendok teh gula merah. Bawa pakai gula aren ya, konon lebih sehat. Diaduk-aduk, tambahkan 600 ml air, biarkan mendidih. Tambahkan juga 65 ml santan kental kemasan atau 1 saset kecil yang biasa dijual di warung. Nah, kita aduk, biarkan mendidih. Ini sotelnya udah mau selamat tinggal. Kita biarkan mendidih ya, warnanya cantik banget. Sambil kita masukkan tomat hijau iris, cabai hijau iris, dan belimbing bulu iris. Ini belimbingnya tadi 9-10 buah belimbing, tapi yang ukurannya kecil atau sedang ya. Kalau besar dikurangi. Udah ya, biarkan mendidih. Jangan lupa dites rasa. Rasanya udah pas banget, teman-teman yang nggak ada daun pisang, udah gini aja dimasak lagi kira-kira 5-7 menit ya.
Atau kalau teman-teman punya daun pisang, kita matikan kompornya. Nah, ini benar. Dan ini buat tambahkan tadi rawit merah ya, supaya lebih mantap lagi. Nah, sekarang siap kita bungkus. Satu persatu ini ada 10 potong kalau tidak salah ya. Siapkan daun yang sudah dilayukan dan dielap. Letakkan di piring, kemudian masukkan 1 potong ayam. Masukkan kurang lebih 7 sendok makan ya, 5 sampai 7 sendok makan kuahnya. Ikutkan juga isian lengkapnya ya, ambil tomatnya, kemudian belimbing wuluh. Ini buat tambahkan juga daun bawang goreng sedikit biar lebih sedap. Juga cabenya jangan lupa ya. Kita kunci dengan tusuk gigi dan dipotong bagian atasnya biar cantik daunnya ya. Tutup masak selama kurang lebih 40 menit dengan api sedang. Makin lama makin sedap dan makin enak. Nah ya, hasilnya seperti ini udah matang, lihat. Pertama, 1 ekor ayam ini kurang lebih ukurannya 1 sampai 1,2 kg ya. Kita matikan dulu kompornya, kita masukkan 1 bungkus bumbu marinasi instan. Ini mau pakai merek apa aja boleh ya. Kemudian 5 siung bawang putih iris dan 2 batang daun bawang diremas-remas. Nah, ini bumbu marinasinya itu bisa pakai bumbu ayam goreng, bumbu ikan goreng instan yang ada di warung ya. Bahkan bumbu tempe goreng juga bisa dipakai. Kita remas-remas seperti ini sampai rata. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan minyak. Ini nggak wajib ya, boleh pakai boleh nggak terlalu pengaruh. Kenapa dipakein? Biar nanti hasil akhirnya itu berminyak-minyak gitu, biar digorengnya lebih enak dan tidak lengket ya, terutama kalau nggak pakai wajan anti lengket. Setelah itu ditutup, dimasak. Nah, ini catatannya, harus wajib banget pakai api kecil supaya tidak gosong prematur. Dan dibalik, awal-awalnya harus banyak dibalik ya. Nah, ini karena kita tidak menggunakan air, jadi apinya harus kecil. Fungsi api kecil itu supaya dia menarik kaldu yang ada di dalam dagingnya ya, mengeluarkan kaldunya. Setelah dibolak-balik, ditutup lagi, tetap dengan api kecil sampai lihat ya, kaldunya lama-lama akan keluar dengan sendirinya. Nah, kalau apinya mendadak besar atau di awal besar itu akan langsung gosong ya. Jadi tipsnya itu wajib banget api kecil di awal sampai kaldunya bolak-balik atau kaldunya maksimal keluar. Makin lama kaldunya makin banyak seperti ini. Nah, mumpung masih kenyal dan masih kaku, wajib banget dibolak-balik supaya bumbunya merata dan matangnya juga merata. Ini dibolak-balik, bolak-balik seperti itu ya, sampai kaldunya akan kelihatan maksimal keluar. Ciri-ciri kaldu maksimal keluar itu nanti ayamnya mulai mengecil ya, agak bengkerut gitu, dan mulai agak rapuh ya, atau lembek. Nah, setelah kaldu maksimal keluar, boleh banget kalau mau dibesarin. Nah, ini udah banyak kan kaldunya, kira-kira dapat deh tuh 250 ml ya kalau dimasukkan ke dalam wadah air dari ayam itu sendiri. Terutama kalau kita masak dengan ayam boiler atau ayam negeri. Nah, ini buat mau kukus sekalian, 1 buah tomat, 2 siung bawang putih, dan 9 buah cabai rawit merah untuk bahan sambelnya. Nah, kira-kira 5 menit dia sudah akan matang ya, cabai tomatnya. Kita sisihkan. Lanjut untuk ayamnya,
karena kita mau keringkan, jadi tidak perlu ditutup lagi, dibesarkan apinya ya. Besarkan apinya, kita bolak-balik. Kita masak sampai kaldunya habis. Nah, kita biarkan terserap kembali ke dalam pori-pori daging ayamnya sehingga nanti rasanya itu enak ya. Nah, ini udah mulai kering, matikan kompornya. Di tahap ini udah bisa banget langsung dimakan nih, udah enak kalau menurut Mbok ya. Atau bisa digoreng. Kalau mau disimpan untuk stok makanan, ini akan lebih awet ya karena tidak berair. Masukkan ke dalam wadah tertutup, simpan di chiller atau di kulkas bagian teratas atau di freezer. Sekarang kita lanjut ya membuat sambelnya. Sambelnya kita tambahkan setengah sendok teh terasi, setengah sendok teh gula, 1/8 sendok teh micin, 1/8 sendok teh garam. Garamnya sedikit aja ya karena terasinya sudah membawa rasa asin. Udah tinggal diulek-ulek-ulek sampai halus sesuai selera. Terutama cabenya harus halus karena tadi gagang yang kita tidak buang ya. Udah, setelah itu beri perasan 1 buah jeruk limau. Nah, kalau menggunakan gula, kita balance dengan limau atau yang agak asam, itu rasanya akan lebih mantap. Udah gini aja siap disajikan sambal terasi limau, ayam gorengnya tuh lihat hasil akhirnya cantik banget. Siap disantap dengan lalap kesukaan. Bahannya 750 gram buncis, sudah dicuci bersih ya. Dan ini bumbunya, 11 buah cabai hijau, 5 siung bawang putih dan 9 siung bawang merah. Terbalik ya, 9 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Ini buncisnya dipotong-potong seperti ini, disayat lalu dipotong setengah jari ya, atau 1 ruas jari, atau disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Ini cara memotong buncis zaman dulu kayaknya ya. Nah, ini bumbunya sudah diiris. Kemudian 750 gram ayam tanpa tulang. Ini Mbok pilih bagian paha ya. Kita potong-potong kecil-kecil seperti ini biar jadinya banyak dan cepat mateng. Setelah itu lanjut masukkan bawang putih, bawang merah gorengnya ke dalam wajan. Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini penting biar nanti masakannya enak, sedap, nagih, enggak enek. Warnanya sudah mulai kuning kecoklatan, kita masukkan terlebih dahulu cabai hijaunya. Kita tumis cabai hijaunya sampai cukup layu saja. Setelah itu masukkan 3 sendok makan wijen. Ini jika ada ya, kalau enggak di skip aja. Ditumis lagi sebentar. Wijen akan membawa rasa makin gurih. Setelah itu masukkan ayam yang sudah kita potong-potong dadu. Tambahkan 3 sendok makan saus tiram, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan gula merah dan 2 sendok teh kaldu bubuk, serta 3 sendok makan kecap manis. Kaldu bubuknya 1 saset atau 1 bungkus kecil semua masuk ya. Udah kita masak, kita goreng serang-serang sampai berubah warna. Nah, nanti ayamnya akan mengeluarkan kaldu ya.
Kaldunya sudah makin keluar, warna ayamnya sudah mulai berubah keputihan. Tambahkan lada bubuk. 2 sendok teh lada bubuk ya, biar rasa ladanya itu kuat. Biarkan mendidih. Tambahkan 1 ibu jari jahe biar nggak enek ya rasanya. Kita didihkan lagi. Makin banyak kaldu ayamnya keluar, kita akan masak terus sampai benar-benar ayamnya matang. Tes rasa sudah oke, baru kita masukkan buncisnya. Kita aduk-aduk. Kita akan masak sampai buncisnya warnanya berubah ya, atau sampai buncisnya mateng. Konon kalau ayam nggak boleh setengah mateng ya. Nah, ini buncisnya sudah mendidih. Kita akan buang jahenya ya, supaya tidak mengganggu. Aroma jahenya sudah cukup kita dapatkan. Sekarang kita angkat, kita sisihkan. Sudah deh, ini udah mateng. Biar lebih nendang, terakhir tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Jadi total 5 sendok makan kecap manis ya. Setelah kecap terakhir masuk, cukup diaduk sebentar. Warnanya jadi lebih cantik dan rasanya lebih kuat. Matikan kompornya. Dan siap disantap. Wah, udah gini aja disiram ke nasi. Nggak perlu lauk yang lain ya. Ayam mah udah mewah banget kalau di rumah Mbok Midut. Teman-teman, demikian kumpulan resep 1 minggu kali ini yang kebetulan semuanya ayam. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara, endes rendes manyos.